Satu bang. Ya? Papua kawan Anies. Kami Anies harus presiden. Kami di Indonesia Timur itu sudah tidak terjebak dalam politik identitas. Karena kami sudah menjaga spirit toleransi, sehingga kemudian kami tidak terjebak oleh politik identitas yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Anies. Sehingga kami dari Indonesia Timur mendukung Anies secara totalitas, agar supaya Anies bisa memimpin Indonesia dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel Sri Kandi NKRI. Kali ini ada sesuatu yang menarik dari pendukung Anies atau budaknya Anies Baswedan yang mengklaim persoalan dukungan terhadap Anies Baswedan yang bagian timur atau Indonesia bagian timur, bahwa wilayah ini siap mendukung penuh Anies Baswedan. Tapi lagi-lagi pernyataannya itu dibantah oleh sejumlah pemuda-pemuda yang dari timur, terkhususnya NTT, bahwa di wilayahnya itu tidak ada yang mendukung Anies Baswedan. Dan ini cukup menyakitkan jika apa yang menjadi pernyataan pemuda-pemuda NTT ini didengarkan oleh budaknya Anies. Saya kira langsung saja kita ke videonya seperti apa. Katong masyarakat NTT ini khususnya bagian Soe ini bukan mau omong sombong, tapi biarpun kakak omong sampai mulut pakai kecap ke mulut babusa kak, soalnya ada yang akan pilih Anies di bagian daratan timur sini. Kenapa? Kakak tahu toh? Kalau di Soe sini ada patung Jokowi, tapi tidak mungkin katong mau pilih Anies. Yang pilih Anies itu paling kakak dong yang di Jakarta kak. Karena apa? Kau tuh juga mau nikmati pembangunan di sini. Pilih Anies, urus Jakarta saja tidak mampu, kamu urus Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke yang begini jauh. Aduh kakak, minta maaf. Katong juga memang katong ya terbelakang, tapi katong juga pintar-pintar dalam pilih pemimpin kakak. Salam dari Soe. Untuk kalian yang keluar-keluar mengatakan bahwa Papua NTT Maluku dukung Pak Anies, beta mau tanya, Papua NTT Maluku mana yang kalian maksud? Jangan kalian cuma bertiga saja langsung buat diri mewakili NTT, Maluku, dan Papua, bos. Lagian, kalau mau dukung Pak Anies, kenapa kalian tidak keluar-keluar di Papua, NTT, dan Maluku? Ini kalian sedang menikmati nasi bungkus di Jakarta, kalau langsung buat diri mewakili Indonesia Timur. Lucunya lagi, kalian mengatakan bahwa kami Indonesia Timur sudah tidak terjebak dengan politik identitas. Yang menjadi pertanyaan, sejak kapan Indonesia Timur bermain politik identitas sehingga kalian mengatakan bahwa sudah tidak terjebak? Yang suka bermain politik identitas itu adalah junjungan kalian. Lalu kenapa kalian malah lemparkan ke Indonesia Timur? Atau kalian sudah buta dengan apa yang menimpa Pak Ahok? Pak Ahok itu adalah bukti hidup dari jahatnya politik identitas di Jakarta. Lalu bagaimana bisa kalian mengatakan bahwa yang suka bermain politik identitas itu adalah kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Pak Anies? Kalian jangan bermain kata-kata untuk menutup fakta yang ada, bos. Seluruh masyarakat Indonesia juga tahu dan tidak akan pernah lupa dengan jahatnya politik identitas yang menimpa Pak Ahok. Jadi stop tipu-tipu rakyat, karena rakyat juga sudah cerdas, dan jangan bawa-bawa Indonesia Timur. Kalau kalian mau dukung Pak Anies, silahkan dukung secara pribadi, tapi jangan bawa-bawa NTT, Maluku, dan Papua, karena NTT, Maluku, dan Papua bukan hanya ditempati oleh kalian bertiga saja. Dan supaya kalian tahu, meskipun kami tinggal di kampung, tapi kami juga tidak buta dengan informasi. Kami tahu kandidat mana saja yang suka bermain dalam lingkaran organisasi terlarang yang ingin merubah Pancasila. Jadi beta ingatkan pada kalian, kalau kedepannya Pancasila dirubah, maka jangan kaget kalau NTT berdiri sendiri. Karena apa? Karena NTT adalah tanah leluhur lahirnya Pancasila. Nah, itulah tadi respon menohok dari pemuda timur, terkhususnya NTT, yang dimana respon tersebut membuat pendukung Anies merinding, saya kira, karena apa yang dibicarakan oleh pemuda NTT ini itulah fakta sebenarnya. Kenapa? Karena mereka ini yang merasakan apa yang menjadi pilihan rakyat NTT, karena dia yang lebih dekat dengan masyarakat tersebut. Sedangkan pendukung Anies yang mengoceh di awal video tadi hanya menetap di Jakarta. Tahu apa persoalan suara masyarakat di timur, terkhususnya NTT? Kalian tidak tahu apa-apa. Kalian hanya bisa berhalusinasi, sama persis dengan junjunganmu Anies Baswedan yang hanya taunya mengklaim
tanpa mencari tahu kebenaran-kebenaran yang ada di lapangan. Seperti masyarakat timur, kita tahu sendiri sekarang ini pembangunan begitu pesat di bagian timur karena Pak Jokowi. Tidak mungkin pendukung Pak Jokowi itu larinya ke Anies. Dan juga berbicara persoalan politik identitas, tidak mau lagi terjebak dengan politik identitas. Padahal kita tahu sendiri bahwa junjungannya sendiri ini menerapkan politik identitas. Kita bayangkan saja tragedi di 2017. Seandainya saja mereka ini tidak mencurangi Pak Ahok pada saat pilgub dengan membawa-bawa agama dalam ranah politik, mungkin saja Anies tidak akan menjadi gubernur di DKI pada saat itu. Dan besar kemungkinan hal tersebut atau politik identitas ini akan dibawa lagi ke 2024. Nah, sekarang sudah terlihat apapun yang berkaitan dengan agama itu disangkut pautkan dengan politik. Bahkan naik haji pun Anies Baswedan ini politisasi. Itu sangat berbahaya, saya kira. Dan saya berharap sebagian besar masyarakat sudah bisa menilai yang mana yang tepat dan yang mana yang tidak tepat. Saya kira tinggal mempertahankan apa yang menjadi pola pikir kita yang sudah normal seperti ini, tidak bisa lagi dipengaruhi dengan embel-embel agama, karena itu hanyalah tipu daya yang sebenarnya mereka membawa nama agama ke dalam politik atau menarik agama dalam ranah politik itu hanya untuk kepentingannya sendiri atau kekuasaannya, bagaimana agar dia berkuasa. Bahkan agama pun bisa dijual, dan ini yang harus kita hindari. Saya kira hanya itu, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.